Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa dinil haq. Liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Baraca ke ikhwata iman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala jeung anjing, masih dengan saya Faisal Ali di acara Cahaya Kolbu untuk berdiskusi dan berdialog mengenai persoalan agama. Pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali diskusi 1 jam ke depan sebagaimana biasa untuk hari Senin sampai Rabu ya kan. Masih kita akan melanjutkan hanca yang tertunda berkenaan dengan ahkamun nisa atau fiqhul mar'ah. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafidina furujahum wal hafidati waddakirina allaha katsira waddakirati a'addalahum magfiratan wa ajran azima. Begitu kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang berislam, begitu kan. Wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki dan perempuan yang beriman. Wal qanitina wal qanitati, laki-laki dan perempuan yang taat. Was shadiqina was shadiqati, laki-laki dan perempuan yang benar. Was sabirina was sabirati, laki-laki dan perempuan yang bersabar. Wal khashiina wal khashiati, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Was-shaimina was-shaimati, laki-laki dan perempuan yang bersaum. Wal hafidina furujahum wal hafidati, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya. Wazakirina allaha katsira waddakirati, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalahum, maka Allah mempersiapkan bagi mereka magfiratan, ampunan, wa ajran azimah, dan pahala yang besar, gitu kan ya. Baracang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah selalu menyandingkan antara laki-laki dan perempuan di dalam beramal, begitu kan, atau beribadah. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, kan gitu ya. Ketika Allah menyebutkan atau menyertakan ya antara laki-laki dan perempuan dalam satu status yang sama di dalam beribadah dan mengapresiasi yang sama juga bagi mereka, ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dengan laki-laki, begitu kan, di dalam beribadah dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah memberikan apresiasi yang sama terhadap mereka kaum laki-laki dan juga kaum perempuan, begitu. Di sini menunjukkan bahwa tidak ada pembeda sebetulnya, Kang ya. Untuk persoalan pengabdian, ketaatan, gitulah, seperti atau ibadah-ibadah yang lainnya berlaku, gitu kan. Jadi tidak hanya kalaupun misalnya di dalam ayat disebutkan wabashiril mu'minin, ya, tidak disebutkan wabashiril mu'minat di situ. Misalnya, berikanlah kabar gembira bagi mereka. Kalau dalam secara umum, terjemah umum ya, laki-laki yang beriman, bukan berarti perempuan yang tidak beriman tekacanak, gitu. Nah, di sini memperlihatkan bagaimana kaum perempuan terdahulu di zaman Nabi SAW, salah satunya diwakili oleh Ummu Salamah pada saat itu. Dia menyatakan, ya Rasulullah, yadku rijal wala yadku nisa. Di dalam Al-Quran itu sering disebut-sebut laki-laki tanpa menyebut, jarang gitu, menyebut kaum perempuan. Di dalam keterangan disebutkan, inna nakhopu alla yuqbalallah minna ta'atan. Kalau demikian, tidak disebutnya kaum perempuan. Di dalam Al-Quran tidak seperti laki-laki khawatir. Kami khawatir kaum perempuan
ketaatannya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ dipertegas. Maka turunlah ayat innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Berarti di sini menunjukkan bahwa kaum perempuan punya tanggung jawab yang sama di dalam beribadah kepada Allah tanpa pembeda apapun kecuali ada dalil yang membedakan di antara keduanya. Maka kembali ke dalil umum yang sebelumnya. Innaman nisa saqaiqur rijal. Sesungguhnya kaum perempuan itu adalah saudara kandung kaum laki-laki. Artinya bahwa mereka memiliki hukum yang sama. Dan ketika Allah memberikan apresiasi terhadap pahala, maka itu pun sama, tidak ada pembeda. Ketika memberikan ancaman siksaan, maka itu pun sama, tidak ada pembeda. Ketika itu Allah perintahkan, maka Allah akan berikan pahala yang sama seperti hanya kepada laki-laki. Dan kepada mereka pun yang melakukan kesalahan juga sama pahala. Ancamannya tidak ada yang membedakan, begitu kan. Nah, menarik sekali kalau di ayat ini bahwa ketika Allah menyebutkan innal muslimina wal muslimat, ya, laki-laki dan perempuan yang berislam, begitu kan. Ini diawali dengan al muslimin wal muslimat, begitu. Tidak innal mu'minina wal mu'minat langsung di awal, tetapi innal muslimina wal muslimat. Ini menunjukkan bahwa permulaan pernyataan Islam itu lebih bersifat umum, ya, daripada iman dan amal lahiriah, begitu kan. Dan Allah menyebutkan di uraian berikutnya lah, katakan inna wal mu'minina wal mu'minat, ya, itu lebih menunjukkan penguatan, ya, bahwa seseorang berislam itu tidak hanya berislam, tetapi juga harus diikuti dengan keimanan. Maka disebutkan innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dan gitu. Nah, jadi sekali lagi kaum perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dan mereka juga ditaklif seperti hanya laki-laki, begitu kan. Dalam hal apa? Satu, dalam hal keislaman. Dan di sini Allah sebutkan di awal ayat innal muslimina wal muslimat, ini menunjukkan bahwa Islam ini sebagai persyaratan dasar, persyaratan utama sebagai gerbang dari dari pengakuan seseorang itu sebagai seorang mukmin atau dari amalan-amalan yang lainnya. Boleh jadi ada mereka-mereka yang beriman melakukan kebaikan katakanlah secara lahiriah, namun tidak diterima oleh Allah karena persyaratan utama al-muslimin wal muslimatnya, ya, status itu tidak ada. Maka Allah sampaikan innal muslimina wal muslimatah, aina disebutkan. Maka bagi mereka kaum perempuan, ya, jangan berkecil hati. Ketika mereka bersungguh-sungguh berislam, bersungguh-sungguh beriman, ya, seperti hanya laki-laki, itulah pertama sebagai taklif Allah yang sama. Yang kedua akan mendapatkan apresiasi yang sama dengan laki-laki. Ya, dengan laki-laki. Ya. Apresiasinya apa? Dari semua ini kalau disebutkan, ya, pertama muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, ini sebagai dasar orang beramal, laki-laki maupun perempuan. Wal qanitina wal qanitat, mereka-mereka yang kunut, maksudnya yang taat. Bukan kunut dalam salat ini mah, ya. Wal qanitina wal qanitat, perempuan yang selalu tunduk, taat, ya, terhadap ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, qanit gitu. Kemudian wasodiqina wasodiqat, ya, yang mereka kaum laki-laki dan perempuan itu yang bersikap benar, ya, gitu. Benar sikap, benar perilaku, begitu, ya, benar perkataannya. Itu wasodiqina wasodiqat. Ini ditaklif nggak kaum perempuan? Iya. Jangan ada alasan orang wajah dalam istri. Lampena dua aja terus dan namun sok aya nu kang kitu teh. Pemakluman, ya. Kemudian wasabirina wasabirat, ya. Mereka laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Itu sama semua taklifnya. Jadi tidak ada pembeda di situ. Wal khasiina wal khasiat, ini kita secara umum saja dulu. Khasiin, khasiat. Laki-laki yang khusyuk, perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, ya. Laki-laki yang bersedekah, kaum perempuan yang bersedekah. Sebetulnya tidak ada pembeda di situ. Apa yang Allah sampaikan terakhir? A'addalahum
maghfiratan wa ajran adima. Allah persiapkan bagi mereka maghfirah sebagai mempersiapkan ampunan, wa ajran adima, begitu kan. Dan pahala yang besar. Sebagian menyebutnya ajran adima itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka, al-muslimin wal muslimat, laki-laki dan perempuan yang melakukan hal-hal tadi, berislam, beriman, kunut, sodik, ya, sabar, khusyuk, bersedekah, saum, memelihara kehormatannya, berzikir kepada Allah, maka Allah sampaikan a'adalahum maghfiratan. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa kaum perempuan, mohon maaf, bisa diberikan kesempatan untuk bisa sama, begitu Kang ya. Karena kalau orang-orang terdahulu begitu kan, katakanlah orang jahiliyah, mereka selalu membedakan antara laki-laki dan kaum perempuan. Di dalam hal mungkin ya, di dalam hal peribadatan juga berbeda. Ya. Misal kalau perempuan haid pada zaman jahiliyah itu dijauhkan dari rumahnya, diasingkan, ya, tidak boleh makan bareng komosa wadah sarang mata tiasa. Ya. Itu sangat dijauhkan sekali. Dan tidak ada penghargaan atau apresiasi terhadap mereka. Kalaupun mereka memiliki kelebihan, tetap saja mereka dianggap hina, dianggap ya kurang beruntung. Kalau mereka pun memiliki anak, katakanlah anak-anak perempuan, bagi mereka itu dikatakan tidak beruntung karena tidak bisa perang, karena mereka itu tidak bisa membawa keturunan, ya. Klan ya, namun kata kita marga begitu ya, juga tidak akan mendapatkan waris yang besar seperti hanya kaum laki-laki. Maka mereka merasa hina ketika memiliki anak perempuan. Maka Allah angkat derajat kaum perempuan, dan ketika mereka masuk di dalam keberagamaan mereka, maka Allah berikan apresiasi yang sama. A'adalahum maghfiratan wa ajran adima. Bahkan kalau kita lihat di ayat lain, mayya'mal minas solihati min dakarin aw unsa. Siapa saja yang beramal di antara amalan-amalan soleh, min dakarin wa unsa, aw unsa, dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan masuk surga, wala yudlamuna nakira, dan mereka sedikit pun tidak akan dikurangi kebaikannya. Tuh, ini jelas sekali. Dakarin au unsa. Di sini Allah kasih apresiasi tidak? Sama. Pokoknya mereka yang mayya'mal minas solihat, baik laki-laki ataupun perempuan, faulaika yadkhulunal jannah. Surgana tadi bedakeun kan? Misalnya ada yang laki-laki surgana kelas 1 misalnya. Perempuan mah jadi kelas 2, tidak. Nah, kekhawatiran itu sampai kepada mereka kaum perempuan di zaman Nabi. Tetapi mereka, kenapa mereka sampaikan itu? Karena sangat girohnya sangat kuat. Ya, semangatnya sangat-sangat kuat ya. Karena ingin mendapatkan perhatian Allah gitu lah intinya. Yang sama seperti halnya laki-laki. Kalau dalam bahasa ini namanya ya Rasul pan Nabi di kaum golongan anjeun. Laki-laki di kuring mah henteu cenanya. Tidak ada lah nabinya, memang itulah keputusan Allah, hak prerogatif Allah ketika menetapkan dan menentukan itu semua. Tetapi juga Allah berikan apresiasinya. Satu tadi ya, selama dia mukmin. Islam dulu, kemudian mukmin, baru amalan qanit, shodikin, sobirin itu akan memiliki dampak. Kenapa di ayat ini Allah sebutkan innal muslimin? Karena Islam itu sekali lagi prasyarat utama, gerbang orang diterima dan tidaknya amalan ya, yang dilakukan. Sehingga ini kan dulu pernah juga kita sampaikan ya, di ayat surat Al-Hujurat ya, ayat 14, qalatil a'rab, orang Arab, orang Badui itu menyatakan amanna, kami beriman. Tapi kul, katakanlah lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tetapi berislam dululah kalian, berserah diri. Walamma yadkhul iman fi qulubikum, ya, maka ketika iman itu masuk ke dalam hati kalian, ini menunjukkan bahwa
dasar utama ya seseorang ketika ingin diterima oleh Allah berislam, kemudian iman. Lamun ayeuna iman teh Islam, wah oke. No muslim imanna nanggung ya juga bermasalah. Maka apapun nanti a'adalahum magfiratan wa ajrun adzim tidak akan terperoleh oleh siapapun mereka. Tidak hanya oleh kaum perempuan, termasuk juga kaum laki-laki. Atau kita lihat juga kan di ayat lain hampir mirip dengan itu. Man amila solihan min dakarin aw unsa. Siapa saja yang beramal soleh min dakarin aw unsa, dari laki-laki atau itu maka atau deh kan. Berarti kemungkinan ayatnya itu dewanana. Ya, laki-laki yang perempuan anu teh soleh atau boleh jadi salah satunya, maka Allah di sini pakai atau pilihan di antara keduanya. Iya mah kemungkinan ayat dua-duanya, kemungkinan hiji atau salah satunya. Kan gitu nih amal soleh. Dan itu Allah berikan masing-masing. Ya, laki-laki buat laki-laki, perempuan buat perempuan. Wa huwa mu'minun itu sebut lagi. Ya, sedangkan dia beriman, panuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maka kami akan memberikan kehidupan yang baik. Berarti laki-laki perempuan bisa enggak? Bisa. Lamun sarkasana perempuan bisa jadi waliullah deh. Bisa. Ya bisa. Kalau ngomongin misalnya ada status waliullah, bisa tidak? Bisa. Kata siapa tidak? Ini ada pernyataan yang sama. Pal nuhyiyannahu hayatan thayyibatan ya. Maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di situ dimaksudkan bukan kehidupan lahiriah, marnah sagala aya sana saja. Tetapi Allah berikan kehidupan batin yang nyaman dan dia selalu memiliki sakinah di hadapan Allah. Itu dan itu kan itu dimensi lain kan sebetulnya. Sebagian ulama menyebutkan itu hayatan thayyibatan, itu mereka diberikan kehidupan hatinya dengan kehidupan yang dekat dengan Allah, bisa taqarrub, bisa ngabdikeun. Taat teh begitu. Kemudian apa? Walanajiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan berikan pahala yang lebih kepada mereka. Kepada siapa? Laki-laki dan perempuan. Intinya bagi perempuan punya tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dan tidak harus berkecil hati dengan pahala Allah selama dia beriman. Maka boleh jadi ya dia akan melebihi ya kaum perempuan. Amal ibadahnya bisa melebihi kaum laki-laki. Bisa? Bisa. Nah itu mah lomba kan itu. Atau di ayat lain menarik juga kan. Apa? Ani la udi'u amala amilin minkum min dakrin aw unsa. Sesungguhnya aku kata Allah la udi'u amala amilin, tidak akan mengabaikan, tidak akan menyia-nyiakan apa? Amala amilin minkum, amalan dari yang dilakukan oleh seseorang di antara kalian, min dakarin aw unsa, dari laki-laki atau perempuan. Tah ku ayat imah gede hati kaum perempuan pada waktu itu. Mereka punya semangat. Oh geningan disebutkan tidak baheulana domir jamaah jeung laki-laki. Ayeuna jelas. Include ayeuna nih. Aya domir kata ganti buat perempuan. Kan biasanya begini. Kalau dalam ilmu nahwu ya misalnya innallaha yuhibbul muhsinin. Itu adalah untuk menunjukkan muhsinin, orang-orang yang ihsan. Kalau dalam ilmu nahwu itu kan itu lafadznya menunjukkan bagi laki-laki. Identiknya kan gitu. Iya. Kemudian wa'lamu annal muttaqin, teu aya al muttaqat ya. Wah eta kaum perempuan pada situ ngagibuk alasan ieu mah. Sanes muttaqat. Muttaqin. Kan gitu. Tidak ada ayat innallaha yuhibbul muhsinat, enggak ada dengan menggunakan lafaz untuk perempuan semuanya cowok gitu kan. Nggak gebeg gitu. Saking apa? Saking mereka punya semangat berislam, beriman, beramal tuh. Itu kaum perempuan mereka di zaman Nabi peka sampai ke situ. Kayak di mana kalimat perempuan anak kajian aja ya ayuhan nisaun Nabi misalnya ya. Ditujukan kepada kaum perempuan yang menjadi istri Nabi.
Ya. Ari kami lain kumaha aja nih. Perempuan umumnya gimana? Iya. Nah, itu kepekaan mereka ingin mendapatkan perlakuan, kesempatan di sisi Allah dengan pahala, apresiasi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sama seperti halnya laki-laki. Seperti hanya laki-laki kan begitu. Karena inilah yang akhirnya ini menurut pandangan sebagian yang ya katakanlah Islam tak itulah. Laki-laki Islam diskriminatif. Padahal mah adil. Padahal mah lebih dari adil. Ya, kalaupun tidak disebutkan bahasa Al-Quran kan begitu. Iya, itu sudah menunjukkan misalnya begini. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu menunjukkan, ya kalimat itu untuk menunjukkan bagi laki-laki. Pante aya perempuan di dinya. Apakah kaum perempuan yang beriman tidak disebutkan? Tidak juga kan begitu ya. Bisa jadi itu. Tapi amanu di situ ada aliful itlaq. Kemutlakannya bukan buat laki-laki, tetapi juga buat perempuan. Nah, ini kemudian Allah tampilkan dengan keadilannya supaya manusia terutama bagi kaum perempuan jangan berkecil hati, tapi ingat kalian punya taklif yang sama dan tidak ada alasan yang lain ketika kamu ingin mendapatkan apresiasi Allah berupa apa? A'adalahum magfirah, kemudian wa ajran adima, maka lakukanlah sebagaimana aku perintahkan kepada kaum laki-laki kan gitu ya. Dan untuk mengawali diskusi 1 jam ke depan, wallahu a'lam bishawab. Iya, alhamdulillah, hatur nuhun Ustaz. Dan Barai Cakra kita mulai kembali insyaallah untuk pembahasan Senin sampai dengan Rabu. Seperti biasa kita masuk kembali ke pembahasan terkait tentang ini masih bab ahkamul nisa Barai Cakra, yang dimana mengambil dari Quran surat Al-Ahzab ayat 35 ya Ustaz. Ya. Oke. Terkait tentang bahwasanya wanita memiliki tanggung jawab yang sama seperti halnya laki-laki dalam hal pengabdian, dalam ketaatan gitu ya Ustaz ya. Perihal pengabdian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang keadaan wanita pada saat itu mungkin resah ya Ustaz ya, karena perintah-perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu seperti condong kepada laki-laki, peluang-peluangnya itu gitu ya. Betul. Sehingga kita bisa melihat berarti kondisi wanita pada zaman itu, pada saat itu, itu alangkah solehnya dan tidak mau tersaingi dalam kesolehannya Ustaz. Gitu ya Ustaz ya, mengambil pelajarannya. Sehingga itulah kenapa ayatnya itu diturunkan seperti ini gitu ya Ustaz ya, untuk menandakan bahwasanya Islam itu adil gitu ya dalam hal perolehan pengabdian ketaatan kita untuk Allah, capaiannya juga sama kan begitu. Capaiannya juga, silakan Ustaz. Ya, pada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ketika Allah menyebutkan itu tentu saja sekali lagi ada kesempatan. Iya. Bagi mereka kaum perempuan ya, maka diberikan contoh. Oleh siapa? Khadijah. Kemudian oleh siapa lagi? Maryam, Asia, ya. Fatimah. Ini kan mereka kalau seandainya di kaum perempuan ada nabinya, ini mungkin akan menjadi nabi, mungkin. Iya, Fatimah, karena kesempurnaannya hampir salepal dengan ya mungkin ya karena kapasitas ya dan keinginan yang kuat, maka Allah berikan. Itulah di antara perempuan yang memiliki kesempurnaan di hadapan Allah. Berarti ini sudah Allah kasih gambaran kaum perempuan jangan takut, tidak ada subordinasi di situ. Bisa gitu kan. Tidak ada diskriminatif, bisa tuh. Nah, cuman untuk status kenabian memang tidak diberikan, tetapi boleh jadi setingkat dengan itu yang dilakukan oleh mereka-mereka yang 4 tadi. Kalaupun ada ya amalannya ya seperti para nabi, ya itulah 4 orang itu yang Allah berikan contoh kan. Kamula minar nisa, alamun kamula minar rijal, laki-laki yang sempurna dalam hal ketaatan banyak. Tetapi juga ada dan tidak dinafikan bahwa perempuan pun bisa untuk melakukan itu kesempurnaannya seperti laki-laki dalam hal ketaatan. Dikasih contoh oleh Maryam, oleh siapa lagi tuh yang dalam 4 di dunia itu nisaul alamin, perempuan alam dunia, misionipusna orang musliman. Kan gitu lah kalau itu umul mukminin di dunia wal akhirah gitu kan. Itu kan mereka diberikan deskripsi, berikan gambaran tuh mereka itu bisa loh. Jadi nggak ada alasan sebetulnya bagi perempuan kalau untuk memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah bisa diperoleh, bisa dicapai. Dan ini menunjukkan bahwa
kedua baik laki-laki maupun perempuan, ya itu amalannya masing-masing. Iya. Ya, amalnya masing-masing. Kalau sanggup dan mau seperti ini ya udah, Allah berikan. Kalau perempuan yang tidak sanggup, ya mungkin ada lahum enggak. Per laki-laki yang tidak sanggup, nyamoan, nyagi laki-laki. Berarti ini sangat dikembalikan kepada masing-masing orang. Mau nggak nih? Nah, bagi kaum perempuan sekali lagi jangan berkecil hati. Apapun yang dilakukan hari ini, ya, ini la udi amala amili minkum min dakarin aw unsa. Aku kata Allah tidak akan nyanyain amalan yang dilakukan di antara kalian baik laki-laki maupun perempuan. Maka fastabiqul khairat. Jadi dinyama gitu. Pemilih laki-laki tiasa zikir maknya kaum perempuan teh itulah. Kalau laki-laki tiasa kunut dalam tanda petik, masa perempuan gak bisa? Jadi harus seperti itu dalam hal kebaikan. Ulaki maknya laki-laki bisa touring di sehanteu. Saya jalan-jalan ada abin teh asal eta kan. Iya, teman tengah bahasa eta. Teman tengah bahasa eta. Ketaatan fastabiqul khairat. Maknya laki-laki bisa selfie orang henteu kan gitu. Ulah jadi pas sabikul heratna ulah selfie wae pas sabikna teh. Ada intermezzo kan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Sehingga jelas Bara Cakraya terlihat pelajaran yang bisa diambilnya bahwasanya kemauannya itu sangat gigih. Iya. Yeah. Karena memiliki rasa kekhawatiran belum masak Ustaz. Jadi gigih Ustaz. Jadi gigih. Baik, nanti kita lanjutkan Bara Cakraya Ustaz, kita jeda dulu sejenak. Silakan untuk yang mau bergabung di nomor 081123400905 untuk SMS dan juga WhatsApp serta di line telepon 2035955 dan 2042396. Ya, Bara Cakra tetap di Cahaya Kolbu, masih bersama Ustadz Yusuf Faisal Ali dan saya sendiri Ardian. Tentunya di 90,5 FM Radio Cakra. 90,5 FM Radio Cakra. Radio Cakra. Iya, 90,5 FM Radio Cakra. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali Bara Cakra masih di Cahaya Kolbu, masih bersama Ustadz Yusuf Faisal Ali dan terima kasih untuk Bara Cakra yang bergabung. Kita masih dalam pembahasan terkait dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Baik Ustadz, untuk tambahan penjelasan lainnya silakan. Iya, Bara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah emansipasi dalam syariah gitu kan. Persamaan hak di dalam keimanan gitu dan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ketika yadkhulunal jannah pun mereka orang-orang yang mendapatkan katakanlah mendapatkan apresiasi berupa reward lah katakannya dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga, ampunan. Itu tidak dipisah-pisahkan bagi laki-laki dan perempuan ya. Jadi artinya bahwa sekali lagi Allah menghendaki ya, karena kita inilah sebagai manusia, maka status kehambaannya baik laki-laki ataupun manusia ya, Allah menghendaki sama sebetulnya. Dari di hadapan dalam hal ketaatan. Ya, bukan dalam hal yang lain tadi gitu. Lain-lain dalam hal ketaatan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil maka sekali lagi bagi kaum perempuan tentu saja ada peluang-peluang yang sangat besar. Bahkan mungkin bagi perempuan ada amalan-amalan yang tidak sama dengan laki-laki, yang itu mungkin menjadi sebagai kemudahan bagi perempuan kan begitu ya. Misal dalam hal hubungan rumah tangga ya, bagi perempuan masih sederhana, taat deh. Betul, udah cukup, bukan udah cukup berarti udah beres itunya. Itu kan sederhana kan. Untuk memperoleh surga Allah dalam posisinya tadi, Allah kasih kemudahan bagi kaum perempuan, tetapi mendapatkan pahala yang sama dengan laki-laki. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya. Maka sekali lagi ketika Allah menyebutkan innal muslimin wal muslimat wal qanitin wal qanitat dan seterusnya, ini sekali lagi penempuhan capaian-capaiannya tentu saja harus diupayakan, harus jelas gitu kan ya. Jangan sampai kita akan melakukan sesuatu hal ternyata sesuatu hal itu nggak jelas ya. Masih naon namanya secara Islam mah kabut keneh. Masih berkabut itu rek berislam nanggung iman petot tauhid kagok keneh. Sobirin sengkleh. Kayak mah bahasa intermezzo. Maka harus jelas karena pahalanya jelas. A'addalahum magfiratan wa ajron adima. Allah jelaskan tuh
ya apa yang di fasilitasnya bagi mereka selama titingcakana jelas gitu. Ari hoyong adalah humu ajon adima ari sodikin jeung sodikotna teh jelas soalnya saya piangin kan ngangkang we itu. Ini obrolan ini ya apa ya sebagai upaya-upaya at-tarhib saja lah. Dorongan bagi kita semua. Tentu saja ini bukan bagi kaum perempuan saja sih di ayat ini ya. Kaum laki-laki juga sama gitu. Penunjukan secara umum ini. Jadi sekali lagi perempuan memiliki tanggung jawab sama ditaklif oleh Allah ya. Dan juga mereka akan mendapatkan fasilitas ya, berupa ampunan, apapun yang Allah janjikan itu mereka akan mendapatkan sama di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, sebentar itu ada pertanyaan Ustaz. Iya, mohon izin bertanya di luar tema Ustaz. Bukankah pencapaian istiqomah itu adalah untuk diri sendiri? Namun mengapa dalam pencapaiannya ada poin yang mengharuskan kita agar jangan salah memilih teman, alias selektif dalam memilih teman, dan pula menghadiri majelis ilmu serta berkumpul bersama orang-orang yang menghendaki kesolehan? Mohon pencerahan Ustaz. Ya tentu saja yang disebut istiqomah begini ya, setiap amal apapun itu masing-masing. Iya. Pada prinsipnya, pada prinsipnya orang sabar, laki-laki sabar, perempuan sabar misal. Itu ketika dilakukan pahalanya masing-masing. Tetapi amalannya sama, ya. Hasilnya akan beda semua kan begitu ya. Nah, intinya bahwa apapun yang dilakukan itu akan kembali kepada dirinya masing-masing, ya. Kalau seseorang laki-laki beramal ya buat laki-laki. Perempuan beramal ya buat perempuan, kan gitu. Sehingga tidak ada memisah-misahkan, oh data mah khusus kaum laki-laki, oh ini buat perempuan. Memang bisa terjadi kalau ada dalil yang mengkhususkan itu. Tetapi pada prinsipnya boleh jadi ada amalan yang berbeda tetapi pahala yang sama, kan begitu. Seperti hanya dalam kehidupan muamalah, ya. Hak dan kewajiban kan berbeda laki-laki dan perempuan dalam hal hubungan hukum, ya. Tetapi untuk pahalanya alokasi juga sama di situ, ya. Dan keistiqomahan itu pun masing-masing juga. Tidak berdasarkan kepada seharusnya istiqomah itu tidak terganggu dan tidak oleh orang lain. Kalaupun misalnya ada hal yang lain bermilih teman itu sebagai faktor penunjang, sebetulnya dikembalikan ke dirinya dulu, ya. Mau terganggu atau enggak, ya sehingga orang lah. Kan kadang-kadang soal begini, lamun orang hirup di zaman Nabi sigana bakal iman, kan Nabi belum tentu. Buating jadi nggak batur jeung Abu Jahal, batur jeung Abu Lahab kan gitu ya. Nah artinya bahwa itu sangat tergantung kembali kepada masing-masing pribadi gitu kan. Adapun lingkungan itu faktor lain ya. Kalau kita memang bisa dan sanggup untuk tidak terpengaruhi, siga lauk lah, siga asin, lauk asin gitu kan ya. Kekojayaan di laut teh asin, anggarnya digoreng mah. Diuyahan deui lauk. Berarti dia tidak terkontaminasi dengan hal yang tadi. Jadi intinya kembali kepada semua kepada diri kita. Kembalinya ya. Zaman Nabi juga sama kayak gitu. Nabi juga zaman jahiliyah da istiqomah. Teu kecelak ke jahiliyahan lah. Hare-hare we jahiliyah. Nabi ya sendiri dengan perjalanan risalahnya Nabi sendiri. Teu kecampur ada aja mah ke zaman guyub bangsa urang gitu kan ke jahiliyah henteu kan. Jadi enggak ada niat ganda. Enggak ada niat ganda di situ ya. Intinya apa? Bahwa sekali lagi ya. Setiap apapun yang dilakukan itu masing-masing pribadi. Ya kan? Wa alaisalil insan illa masa'a. Apa yang dilakukan oleh manusia itulah yang akan diperoleh kembali kepada yang melakukan. Kemudian wala tajiru wajratun wajra ukhra. Ya, amalan jelek orang lain tidak akan mempengaruhi, ya tidak akan dibebankan kepada yang lain. Cuman faktor lingkungan ini faktor penunjang saja. Iya, yang akan mempengaruhi tetapi tentu saja sekali lagi maka kita harus mengambil di tempat mana kita harus berada. Iya, gitu kan. Baik. Di tempat baik atau tempat buruk, gitu sajalah. Ya demikian, dan Ustaz karena waktu pun juga sudah tidak mencukupi untuk kebersamaan kita. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak pada cakar yang sudah bergabung, dan insya Allah kita lanjutkan kembali esok hari. Iya, semoga apa yang telah dipapar oleh Ustaz pun menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bisa kita manfaatkan sekaligus kita amalkan. Oleh itu alhamdulillahirabbil alamin. Mewakili yang bertugas saya Ardian undur pamit.
Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,5 FM Radio Cakra.